Jadi ya sahabat tani, sebelum saya lanjut melakukan pemupukan pada pohon alpukat yang usia vegetatif, saya tunjuk dulu yang sudah mulai berbunga ini. Ya, pohon alpukat sangat lebat sekali bunganya dan barusan saya siram supaya bunganya tidak kering di saat cuaca panas seperti ini, sahabat tani. Sampai ke atas full ya bunganya tuh. Cukup generatif. Namun di sore hari ini saya akan melakukan proses pemupukan pada pohon alpukat yang dimana pohon alpukat di sini usianya di bawah 1 tahun dan hampir 1 tahun dari usia tanam. Ini full bunga ya sahabat tani. Baik, saksikan terus video sebelum selesai. Saya akan lanjut melakukan proses pemupukan ya supaya pohon alpukat di sini usia saya akan lanjut melakukan proses pemupukan pada pohon alpukat yang dimana pohon alpukat di sini sudah tertanam beberapa bulan yang lalu, ya sekitar 10 bulan sudah seperti ini. Dan di sore hari ini saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK dan NPK 16 di sini di dosis yang sekitar ya 3 sendok makan untuk 3 bulan ke depan begitu sahabat tani, termasuk yang pohon alpukat yang di sana, khususnya di sini yang usia masih muda. Baik sahabat tani, saya lanjut melakukan proses pemupukan mumpung masih ada waktu atau cuaca belum gelap. Dan seperti ini ya pupuknya, NPK Mutiara Biru di sini sahabat tani Rudian, yang akan diberikan di sore hari ini pada pohon alpukat usia vegetatif seperti ini. Baik, ini posisinya lembab ya sahabat tani, saya tidak dibenamkan biar tidak mengendap. Dan jika tidak ada hujan setelah pemupukan 2 hari ke depan atau besok pun akan saya siram. Tapi ini pasti ini menyerap karena ini basah dan banyak sekali saya air yang barusan saya siram ke pohon alpukat di sini sahabat tani Rudian. Jadi jangan khawatir menguap, kecuali memupuk ini dalam keadaan kering. Memupuk musim kemarau juga nggak apa-apa, yang penting tanahnya lembab ya, dibasahin dulu kemudian lanjut melakukan proses pemupukan. Yang nggak boleh itu kan ketika tanahnya kering kita kasih pupuk sintetis. Dan kemarin juga beberapa hari yang lalu dikasih asam humat supaya tanahnya itu tetap subur, tidak terganggu pertumbuhan tanaman duriannya dan pH alpukatnya, dan pH-nya tetap terjaga. Kemudian lahan kritis bisa menjadi subur kembali melalui proses reklamasi dengan asam humat. Terus diberikan ya, kalau memang tanahnya kritis atau tanahnya sudah tidak sehat, lakukan pemberian asam humatnya sekitar 1 bulan sekali saja melalui pengocoran. Nah ini juga ya, memang jarak tidak jauh-jauh, sengaja saya buat dekat. Jadi tadi ya bukti pohon alpukat yang sudah berbunga ya. Dan ini juga insya Allah setelah dikasih pupuk maka proses besar dan proses pembungaannya juga akan jauh lebih cepat. Biasanya seperti itu sahabat tani ya. Boleh dilihat ya, daunnya hijau glowy sangat sehat sekali sahabat tani. Dan ini kemarin saya pangkas, kebetulan setelah melakukan pemangkasan tidak ada hujan ya. Harusnya setelah melakukan pemangkasan biasanya dilakukan fungisida supaya tidak terpapar oleh jamur begitu. Tapi alhamdulillah tidak ada hujan lah. Begitu sahabat tani. Dan nanti pada pohon alpukat yang lainnya setelah ini saya akan lanjut melakukan pemupukan. Dan ini tidak ada hujan besok atau besoknya lagi akan saya siram. Yang penting kondisi tanahnya masih lembab dan insya Allah akan cepat meresap. Dan lihat nanti reaksi pohon pada alpukat. Memang di pupuk kocor itu jauh lebih bagus sebenarnya, cuma kan cepat habis juga.
Makanya dilakukan pupuk kocor, sistem kocor itu dilakukan setiap ya 1 bulan sekali kan biasanya begitu. Kalau pupuk seperti ini boleh dilakukan ya setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Tergantung lihat kondisi tanaman alpukatnya seperti apa. Kalau pertumbuhan stagnan ya terus berikan, dan jangan lupa siangi dulu gulmanya. Kemudian ada waktu untuk melakukan pengemburan, dikemburkan tanah. Begitu kan sebatannya. Jadi supaya pohon alpukatnya cepat besar dan kita tidak tidak bosan untuk menunggu pertumbuhan daripada pohon alpukat ini cepat besar, apalagi dan cepat berbuah. Begitu sahabat tani rudian. Setelah ini akan saya berikan ke pohon durian, yang dimana pohon durian masih vegetatif, diberikan di sore ini pada pohon durian, yang dimana pohon duriannya sudah dilakukan penyiraman. Begitu sahabat tani. Ini sekitar 30 gram ya, 30 gram pupuk barusan diberikan karena usia masih anggap 1 tahun ya, atau kurang daripada 1 tahun. Jangan terlalu dosisnya banyak-banyak juga. Saya lakukan di ujung daun pohon alpukat di sini sahabat tani. Karena akar biasanya lari ke pas ujung daun, dan dimana nutrisi dia kita simpan, biasanya akar akan langsung menyerang begitu. Dengan ini pupuk berimbang, yaitu pupuk 16-16, bukan cuma untuk ke daun, semua ke proses pembuahan jauh lebih cepat, batang, dahan, akar, semua lah pokoknya. Dan di situ ada nitrogen, fosfat, kalium, mangan, boron, zinc, dan serta makro-mikronya juga ada lengkap di situ. Unsur hara di dalamnya itu ya sahabat tani. Ini sengaja saya jarak tanam dekat-dekat begini ya, untuk mengoptimalisasikan lahan dan naikkan produksi. Tadi seperti itu. Dan mudah-mudahan aja terbukti nanti hasilnya seperti apa. Dan insya Allah hasilnya daripada 1 bulan setelah melakukan pemupukan akan saya informasikan kembali ke para sahabat tani rudian di Marahungrana. Pohon alpukat ini dikenal sangat cepat pertumbuhannya, apalagi perawatan terus optimal seperti melakukan pemupukan, penyiraman di musim kemarau, penyiangan gulma di musim hujan, dan drainase juga harus baik. Melakukan penyiraman di musim kemarau, jangan sampai terlalu becek atau terlalu menggenang airnya ya. Sekiranya dia kekeringan, berikanlah penyiraman. Sebelum melakukan penyiraman boleh ngecek tanahnya dulu, dicangkul 1-2 kali cangkulan. Kalau memang masih basah, itu normal dalam suhu kelembaban tanah di bawahnya sahabat tani. Jika kalau 2 cangkul kelihatan kering, itu tanaman alpukat atau tanaman apa saja, lahannya harus kita segera disiram begitu sahabat tani, karena akan berdampak buruk jika kita telat melakukan penyiraman. Mohon maaf, di sini tidak ada maksud untuk menjari siapapun, karena yang saya alami sesuai pengalaman saya yang saya lakukan di kebun sahabat tani rudian. Dan berjejer sampai ke atas sana ya pohon alpukat di sini, terus sampai ke atas sana, sampai ke blok atas. Inilah pohon alpukatnya. Dan mudah-mudahan pohon alpukat sini juga cepat besar, mengeluarkan bunga seperti ini, calon-calon bunganya. Kalau memang dia ada kemarau, lakukan terus penyiraman. Dan ini cara muncul bunga baru, karena terus saya bantu dengan nutrisi atau pupuk generatif, khusus pupuk pembungaan seperti MKP, NO3, boron ya. Dan terakhir saya kemarin dikasih kalsium boron. Kalsium boron itu supaya memperkuat bunga alpukatnya menjadi buah dan tidak mungkin, dan usahakan jangan sampai gugur begitu. Begitu sahabat tani. Semoga bunganya ini tidak gugur dan menjadi buah begitu. Jadi sekelilingnya ini full. Kalau pohon alpukat ini biasanya berbunga dan muncul lagi bunga penyusulan ya. Gitu. Jadi hampir tidak ada musim untuk pohon alpukat. Oke, baik, terima kasih sahabat tani rudian bagi yang sudah menyaksikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Lain waktu kesempatan kita berbagi informasi kembali seputar tentang perawatan pohon alpukat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya, salam hormat semuanya, salam Indonesia, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.